Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, I Teach AI for Teacher. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik saya tentang penggunaan prompt generator dari I Teach. Nah, sahabat I Teach, di sini saya akan berbagi informasi terkait penggunaan dua prompt generator. Yang pertama, prompt generator untuk intrakurikuler, yang nantinya kita akan membuat perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua, prompt generator co-kurikuler. Seperti itu sahabat I Teach. Nah, pasti penasaran bagaimana penggunaan prompt generator dari I Teach. Yuk kita simak videonya bersama-sama. So let's check it out. Sebuah link yang akan menuju ke halaman prompt generator. Nah, sahabat I Teach tinggal klik salah satu. Kita contoh untuk prompt generator intrakurikuler terlebih dahulu. Ya, kita klik. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sahabat I Teach, tampilan prompt generator perencanaan pembelajaran mendalam sudah muncul seperti ini sahabat I Teach. Nah, langkah yang pertama, sahabat I Teach tinggal klik saja salin kanvas. Nah, lalu sahabat I Teach akan dibawa ke halaman Gemini AI. Kita langsung menuju ke garis 3 pojok kiri atas. Nah, tampilan yang sudah disalin oleh sahabat I Teach sudah muncul di sini sahabat I Teach, yang berupa kanvas copy confirmation. Nah, kita klik sama-sama sahabat I Teach. Nah, muncul prompt generatornya. Tapi terlebih dahulu agar mudah tersimpan dengan baik sahabat I Teach, tinggal kembali lagi ke garis 3 pojok kiri atas. Nah, di kanvas copy confirmation, sahabat I Teach tinggal klik sematkan agar tampilan prompt generator tidak ketumpuk dengan histori pencarian yang lain. Seperti itu. Kita sematkan sahabat I Teach. Ya, kita tinggal rename saja, kita ganti nama prompt generator perencanaan pembelajaran mendalam. Seperti itu. Kita sematkan. Nah, sudah tersemat dengan baik sahabat I Teach. Seperti inilah tampilan dari prompt generator sahabat I Teach. Tanpa berlama-lama langsung kita praktikkan. Nah, ini sahabat I Teach tinggal mengisi saja kolom yang ada di prompt generatornya. Seperti yang pertama, bagian yang awal, yaitu kita tuliskan kelas dan usia. Di sini saya sudah menuliskan sebagai contoh sahabat I Teach kelas 4 SD usia 10 tahun. Mata pelajarannya matematika. Nama gurunya tinggal saya gantikan, nama sekolah tinggal ganti saja sahabat I Teach, fase dan semesternya. Kemudian untuk alokasi waktu, ya, untuk alokasi waktu jenjang SDMI 1 JP-nya 35 menit, untuk jenjang SMP MTS 1 JP-nya 40 menit, dan untuk jenjang SMA, SMK, dan MA 1 JP-nya 45 menit. Sahabat I Teach tinggal mengganti sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk bagian yang kedua sahabat I Teach, di sini ada identifikasi. Untuk bagian identifikasi sahabat I Teach, di sini bagian A mengidentifikasi kesiapan peserta didik sesuai dengan konteks. Nah, di sini saya menuliskan mayoritas peserta didik saya itu belum memahami sama sekali materi dari tujuan pembelajaran.
dan tempat tinggal mereka di daerah pedesaan. Tinggal sahabat iTeach sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian bagian yang B, memahami karakteristik mata pelajaran. Di sini saya menuliskan materi ini dirancang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Menggunakan konteks hasil bumi transaksi sederhana. Kemudian untuk bagian yang C, menentukan dimensi profil lulusan, kita sesuaikan dengan 8 dimensi profil lulusan yang sesuai dengan karakteristik dari tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya dari 8 dimensi profil lulusan, ada 3 dimensi profil lulusan yang saya sasar. Yang pertama ada penalaran kritis, kolaborasi, dan kemandirian. Sahabat iTeach tinggal menyesuaikan saja. Untuk bagian yang ketiga yaitu desain pembelajaran. Untuk bagian yang A, capaian pembelajaran, sahabat iTeach tinggal menuliskan saja capaian pembelajarannya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ke B, yang bagian B, topik pembelajaran yang kontekstual. Di sini saya mengambil mata pelajaran matematika dengan topik pembelajarannya yaitu bilangan desimal. Konsep nilai tempat dan aplikasinya dalam pengukuran hasil bumi. Seperti itu. Tinggal sesuaikan saja. Kemudian bagian yang C, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu. Di sini saya memilih mata pelajaran bahasa Indonesia, sekaligus saya tentukan relevansinya dengan mata pelajaran matematika, yaitu di sini membaca dan presentasi, ya seperti itu. Sahabat iTeach tinggal menuliskan mata pelajarannya saja boleh, dipersilakan tanpa harus menuliskan integrasi atau relevansi dengan mata pelajaran utama, seperti itu. Di sini ada IPAS, ya seperti ini, sahabat iTeach. Sekali lagi sahabat iTeach, yang bagian C, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu, sahabat iTeach boleh menuliskan mata pelajaran saja, seperti itu. Lebih simpel. Kemudian bagian yang D, tujuan pembelajaran, sahabat iTeach tinggal menuliskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang awal tadi. Dengan didahului dengan kalimat peserta didik mampu. Seperti itu. Kemudian bagian yang keempat, kerangka pembelajaran. Untuk bagian yang A, praktik pedagogisnya. Di sini saya memilih model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Di sini juga sahabat iTeach bisa memilih ada project based learning, ada experiential learning, ada simulation and role play, inquiry learning, discovery learning, and case based learning. Sahabat iTeach tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian bagian yang B, kemitraan pembelajaran. Untuk bagian B, kemitraan pembelajaran, di sini saya menuliskan penjual di kantin sekolah dan orang tua atau petani setempat. Seperti itu. Tinggal sahabat iTeach sesuaikan. Dan bagian yang kecil, pemanfaatan digital. Di sini saya menuliskan video. Saya menggunakan video pembelajaran, kemudian tools-tools quizzes dan Kahoot. Nah, sahabat iTeach boleh menuliskan video pembelajaran dari YouTube kah, atau menggunakan tools quizzes kah, dan lain sebagainya. Seperti itu sahabat iTeach. Kalau ini nampaknya saya pilih salah satu saja. Saya video menggunakan YouTube untuk lebih mudah. Nah, kalau sudah sahabat iTeach, tinggal kita langsung susun prompt AI-nya. Langsung kita klik generate ya. Sebentar. Yuk, kita langsung klik. Nah, prompt-nya sudah otomatis dibuatkan sahabat iTeach. Nah, seperti ini. Nah, prompt-nya sudah siap pakai. Kita tidak perlu lagi mengganti. Seperti itu. Nah,
promnya kita cek. Nah, sangat lengkap sekali. Nah, sebelum kita salin teks promnya, kita menuju ke chatbotnya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan ChatGPT kah, atau Gemini AI kah, atau Cloud AI kah, DeepSeek dan lain sebagainya. Tapi di sini saya menggunakan ChatGPT, sahabat iTeach. Nah, sudah muncul. Kita menuju ke salin prompt tadi, sahabat iTeach. Nah, kita akan salin teks promptnya. Nah, berhasil disalin, langsung kita menuju ke ChatGPT-nya dan kita pastekan. Nah, sudah kita paste, langsung kita enter. Nah, sahabat iTeach, hasilnya luar biasa. Nah, mulai dari identitas awal, identifikasi, luar biasa sahabat iTeach. Nah, sampai kerangka pembelajarannya, juga model pembelajarannya dibuatkan sesuai dengan sintaks dari problem based learning. Nah, pengalaman belajarnya. Nah, di sini kita fokus pada pengalaman belajar sahabat iTeach. Sesuai dengan prinsipnya di sini ya, berkesadaran dan bermakna. Nah, untuk pengalaman belajar yang pertama sahabat iTeach, di sini memahami. Nah, langkah-langkah pembelajarannya atau kegiatan guru sudah disediakan. Tinggal kita langsung action saja sesuai arahan dari ChatGPT-nya sahabat iTeach. Nah, memahami, kemudian di sana ada pertanyaan pemantik, kemudian checking understanding, dan media pembelajaran sudah disediakan sahabat iTeach. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini manfaatnya sudah otomatis. Nah, untuk pengalaman belajar yang kedua, di sini tahap mengaplikasi sudah sesuai dengan sintaks problem based learning sahabat iTeach. Nah, mulai dari orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan mandiri kelompok, pengembangan dan presentasi hasil, kemudian yang kelima analisis dan refleksi, sangat lengkap sekali sahabat iTeach. Di sini juga ada pertanyaan untuk checking understanding, media pembelajarannya, kemudian manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan di kelas sahabat iTeach. Nah, untuk pengalaman belajar yang ketiga, di sini merefleksi kegiatannya sudah sangat lengkap sekali sahabat iTeach. Mulai dari kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran, pertanyaan pemantik, reflektifnya, kemudian manfaatnya, dan yang terakhir penutup dan asesmennya. Seperti itu sahabat iTeach. Nah, di sini sahabat iTeach, asesmen terakhir sesuai dengan rubrik yang sudah kita buat di prompt awal. Nah, sahabat iTeach, nah tinggal kita blok saja sahabat iTeach, kemudian kita salin dan kita tempel pada Microsoft Word-nya. Nah, seperti itu. Nah, nampaknya kita kembali ke prompt generator awal sahabat iTeach. Nah, kita kembali ke bagian atas. Nah, setelah susun prompt PPM lengkapnya sahabat iTeach, di sini ada bagian B. Nah, kita cek sahabat iTeach yang berwarna ungu. Nah, gunakan tombol-tombol di bawah ini untuk menghasilkan prompt yang hanya meminta detail skenario pembelajarannya per tahap pembelajaran atau sesuai dengan pengalaman belajar, seperti memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, tujuannya ini adalah untuk membuat langkah-langkah pembelajarannya jauh lebih detail. Seperti itu sahabat iTeach. Kita langsung praktekkan saja untuk tahap memahami sahabat iTeach. Kita tinggal klik prompt tahap memahaminya. Ya. Bagaimana hasilnya? Kita langsung coba. Nah, kita langsung praktekkan, tapi sebelum praktek membuat prompt yang jauh lebih detail sahabat iTeach, di bagian yang kelima, di sini sahabat iTeach tinggal menuliskan alokasi waktu saja. Alokasi waktu yang saya tulis di sini 2 kali 35 menit sahabat iTeach. Kalau sudah kita setting, kita tuliskan alokasi waktunya
barulah kita langsung klik prompt tahap memahaminya. Langsung kita klik. Nah, sudah muncul apakah? Langsung nah, sahabat iTeach, promptnya sudah muncul secara otomatis. Nah, langsung kita salin teksnya. Langsung kita kembali ke ChatGPT tadi. Kita lanjutkan dari hasil prompting yang pertama. Nah, kita cek di sini, kita pastekan, Ctrl V, langsung kita enter. Ini tahap memahami, sahabat iTeach. Bagaimana hasil dari tahap memahami? Apakah jauh lebih detail atau seperti apa? Kita langsung simak. Nah, sahabat iTeach, hasil dari prompt yang kedua, yaitu skenario pembelajaran mendalam pada tahap memahami, jauh lebih detail, sahabat iTeach. Nah, mulai dari prinsipnya, kemudian tabel skenario pembelajarannya, sangat detail sekali, sahabat iTeach. Mulai dari pendahuluannya, mulai dari kegiatan guru, aktivitas murid, nah, serta prinsip-prinsip pembelajaran mendalam sudah sangat lengkap sekali, sahabat iTeach. Nah, mulai dari pendahuluan, inti, kemudian diskusinya, seperti itu. Sangat detail sekali, sahabat iTeach. Rubriknya sudah dibuatkan secara otomatis. Tinggal kita blok saja, sahabat iTeach. Kita langsung blok seperti itu dan kita pastekan di Microsoft Word-nya. Kemudian kita kembali lagi ke prompt generatornya, sahabat iTeach. Tadi kita sudah mempraktikkan prompt tahap memahami. Kita akan coba yang kedua, prompt tahap mengaplikasi yang sesuai dengan sintaks dari PBL itu sendiri. Kita langsung coba, sahabat iTeach. Kita langsung klik saja. Nah, kita langsung ke hasil promptnya. Nah, sahabat iTeach, hasil promptnya sudah keluar. Nah, seperti itu kita cek ya. Kita cek, sahabat iTeach. Nah, langsung kita salin teks promptnya. Ya, kita menuju ke ChatGPT-nya, sahabat iTeach. Kita pastekan di bagian tadi. Ya, kita paste. Kita langsung enterkan, sahabat iTeach. Nah, keluar, sahabat iTeach, skenario pembelajaran mendalam tahap mengaplikasi. Nah, durasi, kemudian model pembelajarannya seperti itu, kemudian taksonomi yang relevan. Di sana ada solo, kemudian ada Bloom. Juga di sini dituliskan prinsip pembelajarannya, mulai dari mindful, meaningful, dan joyful-nya. Kita akan cek skenario pembelajarannya. Apakah jauh lebih detail, sahabat iTeach? Luar biasa, sahabat iTeach. Sangat detail sekali. Mulai dari sintaks, orientasi masalah, sampai analisis, refleksi, dan proses. Ya. Juga di sini aktivitas guru sebagai fasilitator sudah dituliskan secara otomatis, sahabat iTeach. Kemudian aktivitas peserta didik kita juga dituliskan secara detail. Nah, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, sampai penutupnya sesuai dengan JP yang kita tuliskan di awal. Ya, sangat detail sekali, sahabat iTeach. Rubrik penilaiannya sangat detail. Nah, kita akan mencoba ke tahap yang ketiga, tahap merefleksi. Kita kembali ke prompt generatornya. Ya, kita scroll ke atas dulu, sahabat iTeach. Nah, di sini, sahabat iTeach, kita langsung klik prompt tahap merefleksi. Kita cek hasilnya. Nah, sahabat iTeach, langsung keluar secara otomatis tanpa kita harus mengganti teksnya terlebih dahulu. Ya, kita spill. Nah, hasilnya sudah muncul, sahabat iTeach.
tinggal kita salin teks prompt-nya. Nah, yuk kita langsung pastekan di bagian lanjutan dari prompt sebelumnya. Kita langsung Ctrl V, langsung kita enter. Nah, sahabat ITeach, langsung keluar skenario pembelajaran mendalam pada tahap merefleksikan atau tahap merefleksi. Ya. Ya. Mulai dari tahapan pendahuluan, kegiatan inti. Ya, sahabat ITeach, merefleksi sudah muncul semuanya sahabat ITeach, dan aktivitas guru di sini juga dituliskan secara detail. Selain itu juga aktivitas peserta didik kita juga dituliskan secara lebih spesifik lagi, yang berfokus pada tahap merefleksikan. Nah, sahabat ITeach, kita akan cek. Ya, sangat-sangat lengkap sekali. Karena di tahap merefleksikan ini kita berfokus pada regulasi diri, sahabat ITeach. Nah, sudah muncul sahabat ITeach. Nah, tinggal kita blok semuanya dan kita pastekan di Microsoft Word-nya masing-masing. Nah, seperti itu sahabat ITeach. Langsung kita aplikasikan saja di Microsoft Word-nya. Nah, kita cek dari awal tadi. Nah, kita akan blok semua sahabat ITeach. Ya, kita akan blok, kita Ctrl C. Kita menuju ke Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Nah, sudah muncul. Ya, kita langsung paste-kan. Nah, sahabat ITeach, sudah muncul di Microsoft Word-nya. Sangat rapi, bukan? Nah, tinggal kita sesuaikan model tulisan atau objek-objek tertentu sesuai dengan kebutuhan sahabat ITeach. Untuk tahap memahami sahabat ITeach, karena untuk prompt yang awal tadi masih belum terlalu detail, kita bisa langsung menggantinya dengan prompt yang sudah kita buat yang kedua tadi, seperti ini. Nah, tahap memahami, kita masukkan tahap memahami ini sahabat ITeach. Kita blok semuanya. Nah, langsung kita Ctrl C. Kita akan ganti tahap memahami tadi dengan tahap memahami yang jauh lebih detail. Kita hapus dulu sahabat ITeach. Nah, di sini sahabat ITeach, kita langsung Ctrl V. Nah, sahabat ITeach, tahap memahami jauh lebih detail, bukan? Nah, kita kasih Enter. Nah, kita hilangkan garis-garisnya sahabat ITeach. Kita berikan kolom di sini. Nah, kita langsung semua batas. Nah, kita tinggal kasih tulisannya untuk lebih ke tengah. Nah, tahap memahami ini sahabat ITeach. Kemudian kita ganti tahap mengaplikasi tadi dengan tahap aplikasi yang jauh lebih detail. Kita bisa hapus saja sahabat ITeach. Nah, kita hapus. Mungkin kurang besar ya. Saya besarkan dulu sahabat ITeach. Nah, mengaplikasi, kita akan blok tadi yang tahap mengaplikasi. Nah, kita tahap mengaplikasi, kita akan blok sama-sama sahabat ITeach. Kita blok semua. Ya, stop sampai sini. Kita Ctrl C sahabat ITeach. Nah, kita langsung Ctrl V. Nah, muncul sahabat ITeach tahap mengaplikasi. Kita kembali tadi. Nah, kita hapus. Kita langsung
dari kolom sahabat iTeach. Nah, sudah muncul sahabat iTeach, tinggal kita sesuaikan, kita rapikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa kasih tabel sahabat iTeach untuk rubrik penilaiannya. Kita tengahkan. Nah, untuk tahap merefleksi sama seperti tahap memahami dan mengaplikasi, kita hapus juga sahabat iTeach. Kita akan menempatkan tahap merefleksi jauh lebih detail. Nah, seperti ini kita blok semua. Sampai sini kita Ctrl C. Langsung kita Ctrl V. Nah, muncul sahabat iTeach. Bentar. Nah, kita ke awalnya saja. Nah, sahabat iTeach muncul. Kita hapuskan saja garisnya ini, kita kasih kolom agar terlihat lebih rapi sahabat iTeach. Kita buat center di sini. Nah, kita tinggal merapikan saja sahabat iTeach. Bagian-bagian yang menurut kita kurang rapi, kita bisa ganti seperti itu. Nah, hilangkan garis-garis ini. Nah, dimensia. Di sini ada beberapa yang harus kita cek sekali lagi sahabat iTeach, yaitu di sini dimensi profil lulusan. Kita tinggal ganti lulusan, kemudian kita kasih kolomnya. Nah, kita tengahkan dulu tulisan judul agar jauh lebih rapi sahabat iTeach. Nah, selesai kan? Nah, kita tinggal kembali ke awal. Kita tinggal rapikan saja tulisan-tulisan tersebut sesuai dengan selera kita sahabat iTeach. Nah, untuk judul saya tengahkan, kemudian saya perbesar sahabat iTeach. Nah, ya, seperti itu sahabat iTeach. Untuk identitas, karena saya suka dengan tabel, kita bisa tambahkan kolomnya. Nah, jauh lebih rapi. Ya. Kita cek sahabat iTeach. Nah, di sini ada garis, kita hilangkan saja. Nah, kita hilangkan saja garis-garis ini sahabat iTeach. Nah, iya, kita hilangkan sekali lagi. Nah, si sahabat iTeach dimintakan lepek saya. Lanjut sahabat iTeach. Nah, kita lanjutkan, kita rapikan lagi. Nah, kita hilangkan garisnya, kemudian kita kasih nah, seperti itu sahabat iTeach. Atau terakhir kita tinggal kasih dan kita bisa kasih watermark sahabat iTeach. Watermarknya kita klik desain, kemudian kita kasih cap air atau watermarknya cap air custom atau watermark custom, kemudian kita cap air gambar, kita klik gambar, kemudian kita pilih dari file, kemudian kita tinggal tentukan logo dari lembaga kita, dari sekolah kita sahabat iTeach. Nah, logo yang saya pilih, kemudian langsung kita tekan OK. Nah, kita cek sahabat iTeach. Nah, tampilan
Nah, tampilan perencanaan pembelajaran mendalam akan jauh lebih rapi dan cantik sahabat iTeach. Nah. Atau sahabat iTeach bisa mengambil dari Canva berupa bingkai seperti itu sahabat iTeach. Kemudian tinggal di-download dan kita masukkan watermarknya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, sahabat iTeach, setelah kita menuliskan pengalaman belajar melalui memahami, melalui tahap mengaplikasi dan tahap merefleksi, kita tinggal menuliskan atau membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Sahabat iTeach tinggal kasih feedback saja dengan menuliskan, buatlah LKPD sesuai pembelajaran di atas pada tahap memahami-kah, mengaplikasi-kah, merefleksi-kah sesuai dengan kebutuhan sahabat iTeach. Saya akan menuliskan tahap memahami sahabat iTeach. Nah, secara detail. Kita langsung kirim. Kita langsung enter saja sahabat iTeach. Nah, muncul sahabat iTeach seperti ini. Nah, seperti ini sahabat iTeach. Kita tinggal blok dan kembali Ctrl C dan Ctrl V ya, seperti itu. Nah, sedang proses sahabat iTeach. Nah, sahabat iTeach sudah muncul LKPD-nya pada kegiatan pengalaman belajar memahami. Wow, seperti ini sahabat iTeach. Seperti biasa, tinggal kita blok, kemudian kita salin dan kita tempelkan pada hasil perencanaan pembelajaran yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, sama halnya seperti kita akan membuat bahan pembelajaran atau rangkuman pembelajaran, kita tinggal buatkan prompt feedbacknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Buatlah rangkuman materi sesuai tujuan pembelajaran di atas secara detail. Kita langsung enter kan. Nah, sahabat iTeach, rangkuman materi sudah dibuatkan secara otomatis sahabat iTeach. Tinggal kita seperti awal, kita tinggal blok, kemudian kita copy dan kita pastekan di lembar Microsoft Word-nya. Nah, mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan sahabat iTeach dari penggunaan prompt yang pertama, yaitu prompt generator perencanaan pembelajaran mendalam atau prompt generator kegiatan intrakurikuler. Dan untuk mendapatkan prompt generatornya sangat mudah sekali sahabat iTeach. Sahabat iTeach tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam iTeach, sahabat digital untuk guru masa depan.